Kami semua tahu itu jebakan. Papan di gunung gak pernah dicat seputih itu dan gak pernah berdiri sendirian di tengah kabut tebal. Akhirnya Mas Rahmat suruh semua berhenti membentuk lingkaran kecil. Dia keluarkan sesuatu dari kantong jaket. Gelang akar wangi yang dianyam dengan kasar. Pakai ini di pergelangan kiri, jangan lepas sampai turun, katanya. Kami nurut, walau Bayu sempat protes. Buat apa sih? Mas Rahmat jawab, biar jalur tahu kamu bukan yang dicari. Kalimat itu menggantung di kepala. Yang dicari siapa atau apa yang sedang mencari. Setelah gelang dipasang, suasana mulai berubah. Kabut tetap tebal, tapi jalannya terasa lebih pas di kaki. Seperti medan kembali mengenali kami sebagai pendaki biasa. Tawa itu menjauh, aroma kopi hilang, dan celah-celah aneh di kanan kiri berganti semak biasa. Tapi tetap ada satu hal yang gak ikut hilang, suara denting logam dari ransel Oji. Aku jalan sejajar dengan mencoba pura-pura santai. Isinya apaan sih, Ji? Tanyaku. Dia diam sebentar, lalu berkata pelan. Gue bawa titipan, katanya biar aman kalau naik gunung ini. Aku pingin tanya siapa yang nitip, tapi dia sudah mempercepat langkah mengakhiri pembicaraan. Kami sampai di pos 3 menjelang siang. Matahari sudah terang di atas, tapi anehnya cahaya di sekitar pos tetap redup. Seperti terhalang sesuatu yang gak kelihatan. Saat kami duduk melepas lelah, Bayu tiba-tiba menunjukkan sesuatu di bawah. Jejak kaki kecil tanpa sepatu basah. Jejak itu datang dari arah jalur yang tadi bukan jalur, lalu berhenti di dekat tempat kami duduk dan hilang begitu saja. Mas Rahmat cuma menghela nafas, kalau lihat yang gini anggap aja nggak lihat. Lalu dia berdiri menatap kami satu persatu dan menambahkan, kalian belum di pasar tapi jalur menunjukkan etalasenya, hati-hati. Aku menelan ludah, jadi yang semalam itu bukan seluruh pasar, cuma sebagian. Kalau begitu aku nggak tahu apa yang akan kami temui nanti malam. Malam kedua di gunung selalu punya rasa yang berbeda. Kalau malam pertama kamu masih sibuk beradaptasi sama dingin dan juga suara-suara asing, malam kedua kamu mulai sadar kalau nggak semua suara di gunung berasal dari hewan atau angin. Kami sampai di pos 4 menjelang senja. Jalurnya makin curam, vegetasi makin jarang. Langit di atas berwarna jingga, tapi di bawah arah kabut naik, warnanya abu-abu pekat seperti awan badai yang nunggu waktu untuk meledak. Mas Rahmat mutusin untuk camp di sini sebelum summit, karena katanya jangan maksa jalan kalau cahaya tinggal sisa di atas kepala. Kami dirikan 2 tenda, aku sekamar sama Oji, sedangkan Bayu dan Indra di tenda sebelah. Mas Rahmat dan juga Mas Gito bikin api kecil di dekat batu besar lalu mulai masak mie instan. Udara dingin nyusup sampai ke tulang, tapi aroma mie panas bikin sedikit nyaman. Sekitar jam 8 malam, kami kumpul di sekitar api. Ngobrol santai, Bayu udah mulai bisa bercanda lagi walau sempat meniru suara aneh di jalur siang tadi dan langsung ditegur Mas Gito. Jangan mainan suara mereka. Suasana hening sesaat lalu kami lanjut ngobrol. Tapi entah kenapa mulai jam 10 malam aku ngerasa sesuatu berubah. Api unggun tiba-tiba seperti nggak cukup hangat dan suara malam makin ramai. Padahal kami sudah jauh dari pos-pos lain. Awalnya cuma seperti langkah kaki dari kejauhan, tapi makin lama makin banyak seperti orang-orang datang dari segala arah. Aku lihat ke Bayu, dia juga dengar, matanya melebar. Pendaki lain, bisiknya. Mas Rahmat geleng, tidur aja, jangan keluar tenda kalau nggak ada yang manggil nama lengkap. Aku masuk tenda, mencoba nurut, tapi langkah-langkah itu nggak berhenti, malah dari sela kain tenda, aku bisa lihat bayangan-bayangan lewat tanpa alas kaki. Rok panjang, celana kain lusuh, semua bergerak ke arah yang sama, arah turunan di sebelah kanan tenda yang bukan jalur resmi. Oji mulai gelisah di sebelahku. Lo lihat, tanyanya. Aku angguk pelan, dia mendekat, suaranya nyaris berbisik. Titipan di tas gue kayaknya beratnya nambah deh. Belum sempat aku tanya, tiba-tiba suara itu datang lagi. Suara perempuan yang kemarin di jalur. Mas, sini, ikut. Teman-teman udah nunggu di bawah. Bulu kuduku meremang.
Kali ini suaranya bukan dari luar tenda, tapi tepat di belakang telingaku. Aku refleks nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi Oji langsung pegang lenganku. Jangan lihat lama-lama, dia kelihatan pucat, guys. Di luar, langkah-langkah berhenti. Diganti suara denting seperti koin yang jatuh satu persatu di atas batu. Lalu terdengar obrolan pelan seperti pasar malam yang jauh. Orang tawar-menawar, anak kecil ketawa, pedagang manggil pembeli. Semua suara itu bercampur, tapi gak ada satu kata pun yang jelas sampai satu kalimat muncul. Lihat-lihat aja dulu, gak harus beli. Aku gak sadar kapan aku bangkit dan keluar dari tenda. Kain pintu tenda seperti terbuka sendiri. Oji gak sempat menahan aku, cuma terdengar suara pelan. Han, jangan pegang apa-apa. Begitu keluar, dunia di sekitarku berubah. Pos 4 sudah gak ada, api unggun hilang, tenda hilang. Aku berdiri di tengah lapangan luas, tanahnya hitam dan padat seperti pasir, tapi licin seperti kaca. Di sekelilingku kios-kios aneh berdiri. Ada yang dari kayu tua, ada yang dari kain robek, ada yang cuma meja batu. Pedagang-pedagang berdiri diam, wajah mereka kosong, bukan tanpa ekspresi, benar-benar tanpa wajah. Hanya kulit mulus, olah mata, hidung, mulut mereka dihapus, guys. Tapi mereka tetap bisa mengeluarkan suara tawar-menawar, memanggil pembeli. Di meja mereka barang dagangannya aneh-aneh. Sebotol air yang ada di dalamnya, gelembung kecil berbentuk kepala manusia, sepasang sandal jepit yang mengeluarkan aroma bunga Kamboja, sebilah pisau dengan darah yang gak pernah kering, dan sebuah cermin bundar yang pantulannya menunjukkan aku dengan wajah lebih tua 10 tahun, mata kosong. Seorang pedagang mengangkat tangannya, memegang benda kecil, tali gelang akar wangi, persis seperti yang Mas Rahmat kasih. Kamu gak butuh ini lagi kan? Katanya tanpa mulut. Aku mundur selangkah, tapi tangan lain muncul dari samping menyodorkan sesuatu yang mirip dompetku. Cuma tukar, gak perlu bayar, katanya. Dari jauh aku lihat Bayu dan Indra atau orang-orang yang mirip mereka berdiri di antara kios. Bayu pegang sebuah panci baru, Indra memegang buku lusuh. Mereka terlihat senang, tapi matanya kosong. Di belakangku, Oji teriak, Han, balik! Tiba-tiba semua pedagang berhenti bergerak. Kepalanya menoleh ke arah teriakan itu. Meski tanpa mata, aku bisa merasa tatapan mereka. Aku lari, kios-kios itu bergetar sendiri mencoba menutup jalanku. Tangan-tangan panjang muncul dari celah menawarkan benda-benda, bahkan mencoba menaruhnya di sakuku. Aku ingat peringatan Oji, jangan pegang apa-apa. Jadi aku lari dengan tangan mengepal, mata menatap lurus. Suara langkahku akhirnya berubah dari tanah licin jadi tanah berpasir biasa. Lalu tiba-tiba aku sudah di depan tenda lagi, terengah-engah. Oji di sana, wajahnya panik. Mas Rahmat muncul dari kegelapan, memegang bahuku erat. Lo hampir gak balik, katanya pelan. Aku lihat ke seliling, gak ada Bayu, gak ada Indra. Mas Dito muncul dari sisi lain, matanya gelap. Mereka udah di pasar. Sekarang kita harus nunggu sampai pasar tutup atau mereka gak akan balik sama sekali. Mas Dito berdiri di depan tenda, wajahnya serius. Pasar itu gak akan buka selamanya. Dia cuma muncul kalau kabutnya turun tebal dan anginnya diam. Kalau lewat jam tutup, siapapun yang di sana bakal jadi bagian dari mereka. Aku ngerasa perutku mual. Bayu dan Indra gak kelihatan sejak tadi, dan aku tahu persis mereka sekarang ada di pasar itu, entah sebagai pembeli atau yang lebih buruk. Mas Rahmat ambil sesuatu dari kantong. Segenggam tanah bercampur daun kering dan serpihan kulit kayu. Dia berikan padaku dan Oji. Taruh di kantong, kalau ada yang nawarin barang, langsung tabur di tanah. Itu tanda kita nggak mau transaksi. Udara malam makin berat. Kabut mulai menebal, tapi bukan kabut putih seperti di film yang romantis. Ini lebih pekat, warnanya abu kecoklatan, bikin nafas terasa berat. Angin gak bergerak. Semua suara hutan lenyap diganti dengan bunyi samar denting kain. Kami jalan bertiga, aku, Oji, dan Mas Rahmat. Mas Nito jaga tenda. Katanya buat jaga pintu keluar pasar. Kalau sampai semua pintu ketutup, kami gak akan bisa pulang. Semakin masuk ke jalur turunan, aroma kemenyan bercampur bau daging bakar makin kuat. Suara tawa dan teriakan penjual makin jelas. Aku mulai bisa dengar mereka memanggil, Mas, lihat sini, gratis aja, bawa pulang.
temenmu di sini katanya mau nitipin sesuatu. Dan bener aja, di tengah lapangan yang tadi aku lihat di malam sebelumnya, pasar itu kembali muncul, lampion-lampion melayang di udara, kios-kios berdiri acak, dan orang-orang tanpa wajah lalu lalang. Bedanya kali ini aku langsung lihat Bayu dan juga Indra. Bayu duduk di sebuah bangku pendek, di depannya ada penjual membawa piring berisi sate yang baunya bikin perut keroncongan. Indra di kios sebelah memegang buku lusuh seperti tadi, membolak-balikan halamannya sambil senyum-senyum yang aneh, gak wajar. Mas Rahmat memberi kode untuk memisah. Aku maju ke arah Bayu, Oji ke arah Indra. Kami harus bergerak cepat sebelum pedagang-pedagang ini sadar niat kami. Aku dekati Bayu pelan-pelan. Yuk. Dia menoleh tapi tatapannya kosong. Han, lu harus coba ini, enak banget, gratis lagi. Aku lihat sate itu dari jauh kelihatan biasa, tapi pas aku perhatiin, tusukannya terbuat dari tulang kecil dan dagingnya bukan daging yang aku kenal, warnanya pucat berserat aneh. Ayo pulang yuk, tenda udah nunggu. Bayu geleng, nanti aja Han, gue belum selesai. Di sini mereka baik banget. Gue dikasih ini tanpa harus bayar. Dia mengangkat tusukan sate, menyodorkannya ke aku. Darahku dingin, aku ingat pesan Mas Rahmat, jangan terima apapun. Aku keluarkan genggaman tanah dari kantong, lalu pura-pura menjatuhkannya ke tanah tepat di depan kios. Tanah itu seperti berasap sebentar dan penjual sate itu langsung mundur, wajahnya yang tanpa mata seperti merengut. Bayu seperti sadar sedikit, tapi masih lemas. Aku tarik lengannya, gak ada waktu. Dia melawan sebentar lalu akhirnya mau berdiri. Sementara itu aku lihat Oji sedang berdebat sama Indra. Buku yang dipegang Indra seperti menempel ke tangannya, gak mau lepas. Oji mencoba merebutnya, tapi penjual kios mengeluarkan suara mendesis panjang. Seketika dua sosok tinggi kurus keluar dari belakang kios. Tangannya panjang sampai ke tanah, bergerak cepat ke arah Oji. Mas Rahmat teriak, tabur tanah. Oji menaburkan tanah itu ke kaki makhluk-makhluk itu. Mereka berhenti bergerak, tubuhnya seperti mengepul asap lalu mundur sambil mengeluarkan suara seperti kayu dibakar. Indra pingsan begitu buku itu lepas dari tangannya. Kami gak nunggu lagi, Bayu setengah kami seret, Indra digendong Oji. Suara di pasar mendadak berubah, semua pedagang terdiam. Lampion mulai redup, tapi dari arah belakang, suara langkah ratusan kaki mulai mendekat cepat. Jalur keluar terasa lebih jauh dari biasanya. Lampion-lampion jatuh ke tanah dan pecah menjadi kabut. Kios-kios roboh, tapi dari reruntuhannya, keluar tangan-tangan panjang mencoba meraih kami. Aku bisa ngerasain kuku dingin hampir mengenai punggungku. Saat kami melihat tenda dari kejauhan, Mas Gito berdiri di depannya memegang obor besar. Dia melemparkan obor itu ke tanah di depan kami membuat garis api kecil. Begitu kami loncat melewati garis itu, semua suara hilang, kabut lenyap, pasar menghilang. Kami berdiri terengah-engah. Bayu terduduk, wajahnya pucat, Indra masih pingsan, Mas Rahmat hanya berkata pelan, kita nggak akan summit malam ini, kita turun. Kalau kalian mau selamat, kita harus keluar dari sini sebelum pasar buka lagi. Keputusan turun malam ini bukan tanpa resiko. Jalur dari pos 4 ke bawah gelap total, hanya mengandalkan headlamp dan senter tangan Mas Gito. Kabut memang sudah hilang, tapi hawa ganjil dari pasar setan itu belum benar-benar ikut pergi. Bayu dan Indra dibawa di tengah rombongan. Bayu mulai bisa jalan sendiri walau jalannya gontai, sedangkan Indra masih dipapah. Mas Oji memimpin di depan, Mas Gito jadi sweeper di belakang. Aku ada di posisi kedua paling belakang, sehingga aku bisa lihat dengan jelas bayangan kami yang panjang di tanah. Tapi ada yang gak beres, jumlah bayangan kami gak sesuai. Kami berenam, tapi di tanah ada 7 bayangan. Bayangan ke-7 itu selalu di ujung. Bentuknya tinggi kurus, kepala sedikit miring, tangannya hampir menyentuh tanah. Awalnya aku pikir itu cuma ilusi cahaya. Sampai aku sadar bayangan itu gak sinkron. Kalau kami berhenti, dia tetap bergerak. Kalau kami jalan, kadang dia malah diam. Mas, kita diikutin, bisikku ke Mas Gito. Dia hanya menjawab singkat, jangan nengok. Kami terus turun, jalur sempit, akar pohon melintang, bebatuan licin. Sesekali terdengar suara ranting patah di sisi kanan jalur. Tapi setiap aku melirik, gak ada siapa-siapa, gak ada apa-apa. Lalu mulai terdengar bunyi seperti seorang menyeret sesuatu yang berat. Sret, sret,
Sekitar 1 jam perjalanan, Bayu tiba-tiba berhenti. Gue kayak ada yang manggil, katanya pelan. Mas Rahmat langsung membentak, tutup telingamu, jalan. Bayu menurut, tapi tak lama kemudian Indra mulai mengeluh. Dia yang tadi setengah sadar sekarang matanya melotot. Mana buku gue? Teriaknya sambil berusaha lepas dari Oji. Dari arah belakang suara itu muncul lagi. Suara pasar samar-samar, tawa, obrolan, dan suara seseorang berkata, balikin aja, gratis kok. Mas Gito langsung mengambil segenggam tanah dari kantongnya, menabur ke belakang. Suara itu hilang sekejap, tapi angin mendadak bertiup kencang dari arah yang sama. Angin itu dinginnya menusuk, membawa aroma kemenyan bercampur bau amis. Kepala lampu senterku menangkap sesuatu di antara pepohonan. Sosok tinggi kurus, kulitnya hitam mengkilap, kepalanya miring hampir 90 derajat, dan matanya bukan mata manusia, cuma 2 lubang gelap. Dia berdiri diam, tapi setiap aku berkedip, jaraknya makin dekat. Kami mempercepat langkah. Mas Rahmat memberikan isyarat untuk tidak berbicara, hanya suara nafas kami dan langkah kami yang terdengar. Sampai suara seret-seret itu kembali. Kali ini tepat di belakangku. Refleks aku menoleh. Salah, sosok itu sudah di belakangku. Jaraknya kurang dari 2 meter. Dia tidak berjalan. Dia seperti meluncur di atas tanah. Kakinya nggak bergerak, tangannya terulur, kukunya panjang dan tajam. Loncat! Teriak Mas Gito tiba-tiba. Kami semua melompat ke sisi kiri jalur dan di detik berikutnya sebuah batu besar jatuh persis di jalur tempat kami berdiri barusan. Suaranya menggelegar, debunya langsung menutup pandangan. Saat debu merada, sosok itu menghilang. Tapi Mas Rahmat gak percaya, dia benar-benar pergi. Dia cuma nunggu di depan. Kita harus sampai pos 2 sebelum subuh, katanya. Kami lanjutkan berjalan cepat. Bayu mulai batuk-batuk, Indra meracau gak jelas. Aku sendiri merasa semakin berat, semakin ada sesuatu di punggungku. Saat aku minta Oji cek, dia bilang gak ada apa-apa, tapi tatapannya gak meyakinkan. Sampai di pos 3, kami berhenti sebentar untuk minum. Pos ini kosong, tapi ada bekas api unggun yang masih hangat. Tanda ada pendaki lain yang baru saja di sini. Tapi yang bikin merinding, di atas bara api itu ada tusukan sate, persis seperti yang ditawarkan ke Bayu di pasar. Kami nggak berani menyentuhnya. Mas Gito langsung mengubur bara itu dengan tanah lalu menaburkan sisa ramuan yang dia tadi kasih. Ini udah nggak main-main. Dia ngikutin kita keluar dari pasar, katanya. Perjalanan dari pos 3 ke pos 2 terasa paling panjang. Jalurnya menurun tajam dan suara langkah tambahan kadang terdengar di tengah-tengah kami. Seolah-olah sosok itu sudah berhasil menyusup ke barisan. Lampu headlamp Oji sempat menangkap bayangan kaki tanpa alas lewat di depannya, padahal nggak ada orang di situ. Begitu pos 2 terlihat, kami semua lega. Tapi sebelum masuk, Mas Rahmat menghentikan kami. Jangan langsung masuk, kalau ada yang ngikut kita jebak di sini. Dia menyusun potongan ranting kering membentuk lingkaran di tanah lalu menaburinya dengan tanah ramuan. Kami masuk satu persatu memastikan gak ada yang aneh. Tapi waktu giliran Bayu, dia tiba-tiba berhenti di tengah lingkaran, menunduk dari belakangnya. Bayangan ketujuh itu muncul lagi, tinggi, kurus, kepalanya miring, tangannya nyaris menyentuh punggung Bayu. Mas Gito menaburkan segenggam terakhir tanah ramuan tepat di antara mereka. Suara seperti besi dipanaskan terdengar dan sosok itu mundur cepat ke kegelapan. Lalu hilang. Bayu terjatuh pingsan. Indra sudah tak sadarkan diri. Mas Rahmat memutuskan kami bermalam di pos 2, tapi bergantian jaga sampai pagi. Di kejauhan, saat semuanya hening, aku masih bisa dengar suara samar-samar. Besok kita ketemu lagi. Aku selalu berpikir pagi adalah tanda aman di gunung. Matahari muncul, kabut hilang, semua jadi normal lagi. Tapi pagi di pos 2 Gunung Merapi mengajariku kalau aman itu cuma sebuah kata ilusi. Bayu dan Indra masih tidur, tapi tidurnya aneh, gak bergerak sama sekali. Nafasnya pelan, kayak cuma pura-pura hidup. Mas Rahmat sudah bangun sejak subuh, duduk sambil merokok, tatapannya kosong ke arah jalur turun. Mas Gito sedang memeriksa tas kami satu persatu. Ada yang aneh, kata Mas Gito. Dia mengangkat salah satu tasnya Bayu. Di resleting samping ada kantong kecil berisi koin-koin tua. Warnanya tembaga kusam, tapi kalau kena sinar matahari memantulkan warna merah tua kayak basah darah. Ini dari pasar, guna Mas Rahmat.
Aku langsung rasa mual, berarti mereka semalam dia dihadiahi atau ditandai, potong Mas Rahmat. Itu artinya mereka nggak akan dilepas begitu aja. Keputusan diambil, kami harus turun secepat mungkin sebelum siang. Karena menurut Mas Rahmat, kalau sampai matahari tepat di atas kepala pasar itu bisa buka dadakan untuk menjemput barang atau orang yang belum sempat mereka bawa. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 biasanya santai, tapi kali ini langkah kami cepat bahkan nyaris lari. Bayu dipapah Mas Gito, Indra diapit aku dan Oji, udara pagi terasa lembab dan anehnya semakin turun semakin tebal kabutnya. Aku sadar ada yang gak beres waktu dengar suara itu lagi. Denting koin, tapi kali ini bukan samar, jelas, dekat. Kita udah di luar jalur aman, kata Mas Rahmat pelan. Kabut ini bukan kabut biasa. Benar aja, jalur yang tadinya jelas sekarang bercabang-cabang. Pohon-pohon di kanan kiri terasa lebih rapat. Dari balik kabut aku mulai lihat kios-kios itu lagi. Hanya beberapa tapi cukup bikin darahku membeku. Gimana bisa pagi-pagi mereka muncul? Tanya Oji setengah panik. Kalau mereka udah naksir sama yang dibawa, mereka nggak peduli jam, jawab Mas Rahmat sambil mengeluarkan sisa tanah ramuan. Penjual-penjual tanpa wajah itu mulai mendekat. Kali ini mereka nggak banyak bicara, cuma berdiri menatap tangan terulur. Salah satu dari mereka memegang buku lusuh yang dulu dipegang Indra, yang lain memegang sate yang ditawarkan ke Bayu. Bayu tiba-tiba meronta, "Itu punya gue!" teriaknya sambil mau lari. Indra juga mulai bergerak ke arah penjual itu. Matanya kosong, mulutnya komat kamit. Kami semua berusaha menahan mereka. Mas Gito teriak, "Jangan lepasin mereka dari lingkaran kita." Tapi penjual-penjual itu makin dekat. Langkah mereka nggak nginjek tanah. Mereka melayang sedikit di atas tanah. Kain lusuh di tubuh mereka bergetar seperti kena angin, padahal udara di situ diam. Mas Rahmat menaburkan tanah ramuan ke depan mereka, tapi kali ini efeknya cuma membuat mereka berhenti sebentar. Setelah itu mereka jalan lagi, lebih cepat. Persediaan habis, kata Mas Rahmat, nadanya putus asa. Aku merasa tekanan di kepala makin kuat, seperti ada sesuatu yang berbisik langsung di otakku. Kasih mereka, gratis kok, gratis. Aku gigit lidahku keras-keras mencoba fokus. Oji menutup telinga, tapi Bayu dan Indra nggak bisa. Mereka seperti ditarik oleh tali tak kasat mata. Tiba-tiba Mas Gito berhenti. Dia menatap jalur di depan. Ada garis tipis sinar matahari menembus kabut. Itu pintu keluarnya. Masalahnya di antara kami dan cahaya itu ada barisan penjual pasar. Mereka berdiri rapat menghalangi jalur. Tangan mereka terulur. Mas Rahmat cuma bilang satu hal, lari. Kami lari. Oji di depan menyeret Indra. Aku di belakangnya memegangi Bayu. Mas Gito dan Mas Rahmat di sisi, siap menahan kalau ada yang nyergap. Penjual-penjual itu bergerak cepat. Beberapa melayang di atas kami, beberapa muncul di sisi kiri dan kanan mencoba memotong jalur. Aku bisa merasakan ujung kain mereka menyentuh wajahku, dingin, lembab, dan bau anyir. Saat kami hampir mencapai sinar itu, salah satu penjual berhasil meraih lengan Bayu. Aku gak mikir panjang, langsung menggigit tangannya. Rasanya seperti menggigit kain basah bercampur tanah. Penjual itu mundur dengan suara mendesis, dan aku dorong Bayu sampai dia jatuh ke jalur yang kena sinar matahari. Begitu Bayu, Indra, Oji, dan aku melewati garis cahaya itu, kabut langsung buyar. Pasar itu hilang seketika, suara-suara lenyap. Mas Rahmat dan Mas Gito muncul beberapa detik kemudian. Mereka terengah-engah tapi tersenyum lega. "Kita selamat," kata Mas Rahmat, walau nada suaranya nggak yakin. Karena waktu kami menoleh ke Bayu dan Indra, di telapak tangan mereka masing-masing ada satu koin tua. Dan kali ini koin itu hangat. Yes guys, itu dia tadi cerita Burhan sama 3 temannya tentang pengalaman mereka nyasar ke pasar setan di Gunung Merapi. Tapi sumpah ya, dari awal sampai akhir ceritanya ini bikin bulu kuduk aku nggak mau turun-turun. Apalagi bagian mereka turun gunung, tapi pasar itu malah buka pagi-pagi. Nggak kebayang kalau aku ada di posisi Burhan, mungkin aku udah ditarik masuk duluan kali ya. Buat kalian yang dengerin sampai akhir, makasih banget udah stay di Kerok, kisah epic horor kamu aku kita. Cerita kayak gini bukan cuma bikin merinding ya guys ya, tapi juga ngingetin kita kalau kita naik gunung gak cuma soal fisik aja, tapi juga soal mental dan respect sama alam.
dan hal-hal yang gak kelihatan. Kalau kalian punya cerita horor kayak gini, entah dari pendakian, rumah kosong, atau pengalaman aneh di jalan, kirim aja ke Kerok ya, di email kami kerok053@gmail.com, dan siapa tahu nanti cerita kalian aku bacain di next Kerok. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor yang lainnya, dan share ke teman kalian yang berani. Kita ketemu lagi di next Kerok. Aku Renti Beatrice pamit, see you, bye-bye. Mwah.